Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Aisyah Rahmatul Ainah, bersama rekan saya, Yonatan Ilyasa. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai sistem yang akan kami bangun, yaitu mengenai sistem parkir mobil dan kendaraan lainnya. Pada sistem ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python, dan mungkin kami akan mendemonstrasikan secara terstruktur yang akan dimulai dari Jonathan. Kepada Jonathan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code di bagian file mainnya. Baik, di sini terdapat from packing import parking, di mana baris ini mengimpor kelas parking dari modul parking. Kemudian terdapat def main, di mana baris ini mendefinisikan fungsi main sebagai titik masuk utama program. Kemudian di sini terdapat print car parking system, di mana eh, car parking system ini adalah judul dari program yang kami buat. Kemudian di sini terdapat rows, integer input enter the number of rows, di mana baris ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah baris parkir dan menyimpannya dalam variabel rows setelah mengonversi input menjadi integer. Kemudian di sini terdapat kolom integer input enter the number of the columns. Kemudian di sini baris ini meminta pengguna untuk memasukkan kolom parkir dan menyimpannya dalam variabel kolom setelah mengonversi input menjadi integer. Kemudian terdapat parking rows column, di mana baris ini membuat project parking dengan menggunakan kelas parking dan melewatkan rows dan column sebagai argumen konstruktor. Kemudian terdapat parking start, di mana baris ini memanggil metode start dan dari objek parking dan untuk memulai sistem parking. Di sini terdapat if name sama dengan main, di mana baris ini memeriksa apakah script dieksekusi langsung, bukan diimpor sebagai modul, dan membandingkan name dengan string main. Kemudian terdapat main, baris ini memanggil fungsi main jika script dieksekusi langsung, ini memulai jalannya program utama. Baik, kemudian di sini kami juga terdapat kelas slot, di mana pada kelas slot ini di baris pertama, kelas slot ini eh, baris ini memulai definisi kelas, yaitu kelas slot. Kemudian terdapat def init self, di mana baris ini mendefinisikan metode konstruktor init untuk kelas slot. Metode ini akan dipanggil saat menciptakan objek baru dari kelas slot. Kemudian terdapat self vehicle known, di mana baris ini menginisialisasi atribut vehicle dengan known atribut vehicle. Kemudian akan menyimpan informasi tentang kendaraan yang diparkir di slot ini pada saat pembukaan objek slot. Slot akan awalnya kosong sehingga vehicle diatur ke known. Kemudian terdapat add property, di mana baris ini mendeklarasikan metode isEmpty sebagai properti yang memungkinkan kita untuk mengakses seperti atribut tanpa menggunakan tanda kurung. Kemudian eh, def isEmpty dalam kurung self, di mana baris ini mendefinisikan metode isEmpty dengan yang bertindak sebagai properti isEmpty. Kemudian metode ini akan mengembalikan true jika slot kosong, tidak ada kendaraan diparkir di dalamnya. Dan jika dia false, jika tidak. Kemudian return self vehicle is known, di mana baris ini mengembalikan hasil evaluasi dari ekspresi self vehicle is known jika vehicle memiliki nilai known. Artinya, slot kosong, maka metode isEmpty akan mengembalikan nilai true. Kemudian, jika metode isEmpty akan mengembalikan nilai true jika self vehicle memiliki nilai selain known, artinya ada kendaraan yang diparkir di slot ini, maka metode isEmpty akan mengembalikan eh, output file. Kemudian
di sini kami juga terdapat kelas vehicle, di mana pada baris pertama, kelas vehicle ini memulai definisi kelas. Kemudian pada baris kedua, yaitu def init self v type v number, baris ini mendefinisikan metode yang akan dipanggil saat menciptakan objek baru dari kelas vehicle. Metode konstruktor menerima dua argumen, v-type atau tipe kendaraan, dan v-number atau nomor kendaraan. Kemudian ada self.v-type, kemudian v-type. Baris ini menginisialisasi atribut v-type dengan nilai v-type yang diterima saat saat membuat objek. Vehicle atribut v-type akan menyimpan tipe kendaraan yang merupakan nilai dari satu, 2, atau 3. Kemudian terdapat self v-number, di mana self v-number baris ini menginisialisasi atribut v-number dengan nilai v-number yang diterima saat membuat objek vehicle. Atribut v-number akan menyimpan nomor kendaraan. Kemudian terdapat self vehicle tipe. Yang pertama itu ada car, kemudian bike, kemudian ada truck. Baris ini menginisiasi atribut vehicle types type dengan kamus dictionary yang memetakan tipe kendaraan. Nah, seperti tadi ada mobil, motor, dan truk. Kemudian di sini ada def str self, mana baris ini mendefinisikan metode khusus str untuk kelas vehicle. Metode ini mengubah objek vehicle menjadi string yang akan digunakan saat mencetak objek dengan menggunakan fungsi print atau saat mengonversi objek menjadi string. Kemudian terdapat return self vehicle types, yaitu baris ini mengembalikan string yang mewakili jenis kendaraan v-type dengan dalam kamus vehicle type. Uh, self type ini digunakan sebagai kunci untuk mengakses jenis kendaraan yang sesuai sebagai contoh. Misal, jika self type memiliki nilai satu, maka self vehicle type-nya akan mengembalikan car. Begitu juga seterusnya. Seperti dua, ya baik, kemudian tiga itu truk, dan seterusnya seperti itu. Mungkin saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Jonathan yang telah menjelaskan mengenai kelas main, slot, dan vehicle. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Joe. Di sini terdapat kelas selanjutnya yaitu kelas parking. Sebelum masuk ke kelas parking, di sini kita terdapat baris yang pertama yaitu from vehicle import from import vehicle, yang artinya kita mengimport kelas vehicle dari modul vehicle, dan ini mengindikasikan bahwa kode ini menggunakan definisi vehicle dari modul vehicle untuk membuat objek kendaraan. Dan selanjutnya itu ada from slot import slot, yang artinya kita mengimport kelas slot dari modul slot, dan ini mengindikasikan bahwa kode ini menggunakan definisi slot dari modul slot untuk membuat sebuah objek untuk tempat parkir atau slot parkir. Kemudian ada baris import Colorama, yang artinya kita mengimport perpustakaan Colorama, dan di pustaka ini digunakan untuk memberikan dukungan tampilan warna pada terminal yang akan ada nanti pada di outputnya. Oke. Lalu pada baris from term color, import colored, itu menginisialisikan untuk fungsi ini digunakan untuk memberi warna pada teks yang akan dicetak di terminal. Lalu di sini kita terdapat option message. Untuk pilihan message-nya itu, jika kita milih
nomor pertama yaitu ada park the vehicle. Lalu yang kedua itu remove vehicle, dan ketiga itu show parking area, dan keempat itu exit. Di show parking area nanti kita dapat melihat area mana saja yang kosong dan sudah terisi. Dan di remove park vehicle ini kita bisa meremove, atau jika kendaraan yang keluar nanti dia akan di remove, dan park the vehicle ini di saat kendaraannya itu masuk. Lalu ada baris selanjutnya yaitu tentang class parkingnya. Coba di scroll. Dan di sini kita mendeklarasikan class parking dengan selanjutnya itu mendefinisikan init. Init merupakan konstruksi kelas parking yang akan dijalankan saat objek parking dibuat. Dan di sini kita membuat parameter dari row dan columns, dan digunakan di sini tuh row dan columns itu digunakan untuk menginisialisasi atribut row dan column dari objek parking. Atribut slot dan di sini tuh terdapat atribut slot, dan atribut slot ini diinisialisasikan dengan memanggil metode get slot, dan di dalamnya itu kita dapat menghasilkan struktur tempat parkir yang terdiri dari row dan kolom. Lalu pada data selanjutnya, kita di sini terdapat fungsi start, di mana ini digunakan untuk memulai sistem penomoran. Dengan di sini terdapat fungsi while. Fungsi while ini akan terus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar. Jadi kan tadi terdapat 3 pilihan. Jadi di saat kita ngeprint option message-nya, kita di sini diperintahkan untuk menginput opsi mana yang akan kita pilih. Dan opsi pertama yaitu saat kita memilih satu, maka akan muncul remove vehicle salah, part vehicle. Benar ya tadi? If. Nah, kalau kita memilih opsi yang kedua, maka kita dapat meremove vehicle-nya. Lalu jika kita memilih opsi yang ketiga, kita akan melihat data parkir atau data layout area dari sistem parkirnya. Dan yang jika kita memilih keempat, kita akan di break atau kita akan keluar dari si sistem parkirnya tersebut. Oke. Selanjutnya, di sini kita ada mendefinisikan part vehicle digunakan untuk memarkirkan kendaraan dan di sini pengguna diminta untuk memilih jenis kendaraan dengan memasukkan di sini terdapat pilihan untuk jenis kendaraannya, yaitu yang pertama ada car, bike, truck, dan di sini di saat kita sudah memilih, kita memilih enter. Dan ini merupakan tipe jenis kendaraan. Oke, selanjutnya fungsi remove. Bentar. Oke, di sini terdapat fungsi remove yang artinya pada baris ke-76 sampai dengan ke-87, remove vehicle digunakan untuk mengeluarkan kendaraan dari tempat parkir berdasarkan nomor plat kendaraan. Nah, jika kendaraan dengan nomor plat yang diberikan ditemukan, maka kendaraan akan dihapus dari slot parkirnya.
Nah, langsung kita ke show layout, langsung ke show layout aja. Nah, pada show layout ini kita tuh diminta untuk menampilkan, sorry, sistem itu diminta untuk menampilkan tata letak tempat parkirnya dari struktur parkir yang telah ditentukan, di mana pada print print ini nanti kita tuh akan menampilkan yang sudah kolom dan baris yang sudah terisi ataupun belum terisi. Oke. Oke, di sini kita self print border, di sini akan mengeprint dari si areanya tersebut. Selanjutnya print border, pada print border ini digunakan untuk mencetak garis pembatas saat menampilkan tata letak tempat parkir. Kan tadi kan kita kan udah show layoutnya nih. Nah, pada show layout ini kita mengeprint border. Di border ini nanti akan ditampilkan batas-batas tempat parkir yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya itu ada definisi get slot count, di mana definisinya itu digunakan untuk menghitung jumlah slot kosong yang tersedia di tempat parkir. Jadi fungsi ini tuh menjumlahkan, sama aja dengan menjumlahkan seluruh area yang kosong. Langsung selanjutnya itu ada get slot atau sorry, ya benar. Selanjutnya itu ada get slot, itu sama aja tadi sama yang di atas untuk menjumlahkan tempat parkir yang kosong atau slot yang kosong. Lalu di bawahnya ini kita itu terdapat get save in. Sorry, boleh ke bawah lagi. Pada baris uh, ke 129 ini terdapat get save in, di mana ini tuh merupakan metode statis yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna dalam bentuk bilangan bulat dan menangani kesalahan jika pengguna memasukkan input yang tidak valid dari yang sudah ditentukan, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor ke-4 tadi. Lalu raise value error di sini akan mengidentifikasi jika terjadi error, maka akan menampilkan value should be an integer only. Jadi, jika pengguna ini menginputkan selain integer, maka si sistem ini akan menampilkan atau mengeprint bahwa hanya integer yang dapat di-print. Oke, langsung. Yang terakhir ini ada Colorama init, di mana digunakan untuk menginisiasi perpustakaan color nama yang digunakan untuk memberikan warna pada teks. Oke, selanjutnya kita langsung ke outputnya aja. Outputnya akan dijelaskan oleh Jonathan. Di sini saya akan menjelaskan tentang output yang dari program yang sudah kami buat. Di sini terdapat enter the number of rows, di mana kan untuk sistem parkir yang sudah kami buat itu dia seperti membentuk pola, kolom, dan baris. Nah, untuk mempermudah pembacaan dari tata letak kendaraan yang nanti akan diparkir. Nah, seperti di sini saya akan masukkan 8 baris dan 7 kolom. Ya. Di sini terdapat 3 pilihan, yang itu yang pertama itu adalah parkir kendaraan, kemudian hapus parkir dari kendaraan yang sudah diparkir, kemudian ada tampilkan dari area parkir. Di sini saya akan memilih 3. Saya akan, nah, tadi kan kita menginputkan 8 baris dan 7 kolom. Nah, di sini sistem parkirnya akan langsung membentuk em, berapa baris dan kolom yang kita inginkan. Nah, baik di sini karena parkirnya masih kosong, saya akan memasukkan parkir kendaraan. Nah, dapat 3 pilihan, yaitu ada mobil, motor, dan truk. Misalkan di sini saya memasukkan
mobil. Maka saya akan menginputkan angka 1 dan kita harus memasukkan platnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita diperintah untuk memilih kolom dan baris tempat kita ingin menaruh atau memarkirkan kendaraan kita. Misal, saya ingin memilih pada kolom 3 dan pada baris 2. Kolom 3 dan baris 2. Kita show. Nah, maka dia akan langsung memasukkan jenis kendaraan yang sudah kita inputkan tadi. Nah, misal di sini saya ingin memarkirkan kendaraan lagi. Tipe kendaraannya, misalkan saya inputkan 4, sementara hanya 3 kendaraan yang tersedia, yaitu ada mobil, motor, dan truk. Kalau misalkan saya inputkan angka 4, maka dia akan error karena tidak tersedia em, pilihan keempat, hanya 3 tipe kendaraan yang tersedia pada area parkir ini. Nah, pada outputnya juga tidak bertambah. Kemudian, saya akan menginputkan lagi parkir, yaitu sepeda motor. Masukkan platnya. Di sini kita memilih seperti tadi, kolom, barisnya. Nah, di sini em, dia akan langsung masuk ya datanya, data motor dan data mobilnya. Misalkan saya ingin menghapus dari data kendaraan yang sudah masuk tadi. Em, saya pilih angka 2, kemudian masukkan nomor eh, 2, 2. Oh, maaf. Oh iya, maaf. Hmm, nah, nah untuk meremove atau menghapus kendaraan yang sudah terparkir dari eh, tempat parkir yang sistem tempat parkir yang sudah kami buat itu, ini pentingnya dari nomor kendaraan. Maka nomor dari masing-masing tempat parkir ini itu jika terdapat kendaraan maka harus berisikan nomor kendaraannya. Kenapa? Untuk menghapus dari em, data parkir yang sudah tersedia tadi. Nah, untuk menjaga keamanan pengguna juga, karena dengan seperti itu kita akan tahu eh, dari si pengguna tadi dia memarkirkan kendaraannya di mana. Misalkan saya tadi kan untuk parkir kendaraan kita eh, bisa eh, mem- nah, pada kolom ini misalkan kita inputkan angka 1.1 gitu. Nah, dia em, eh, akan error karena dia hanya menerima bilangan yang bulat atau tidak pecahan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan dari Ais. Oke, cukup untuk mungkin penjelasan dari Jonathan sudah sangat detail mengenai sistem yang akan dibangun, di mana pengendara akan mengetahui di mana ia akan meletakkan parkir mobilnya atau kendaraannya. Dan untuk
Di konsep OOP yang kami implementasikan yaitu mengenai eh, kelas, di mana kelas ini sudah berjalan dan di sini kita terdapat tiga kelas utama yaitu slot, eh, slot, vehicle, dan parkir. Di sini kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda, namun kita dalam dalam main ini semua fungsi itu akan dijalankan secara bersamaan. Dan pada parking kita juga sudah menerapkan fungsi OP pada headernya, di mana di sini kita dapat memanggil fungsi dari kelas lain yaitu dengan mendeklarasi dengan fungsi form dan import. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.